Oke teman-teman, kembali lagi di channel Investor Saham bersama Maulana Aziz. Pada pembahasan kali ini ada permintaan nih dari salah satu subscriber ya. Nah, ini yang bernama Andin MJG ya. Saham Goto dong Kak, bahas. Oke, siap dari Andin MJG ya, kita bahas saham Goto. Oke, siap. Saham Goto ya, Gojek, Tokopedia, dari company background ya. Goto ini misi perusahaan adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekosistem perusahaan. Perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi guna memenuhi misi perusahaan, yaitu memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan membantu sesuai prinsip perusahaan gotong royong. Dan juga slogan perusahaan, jika ingin melangkah jauh, melangkahlah bersama. Go far, go together. Perusahaan melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif, terdiri dari on-demand services, e-commerce, dan financial technology services, jasa teknologi keuangan. Produk dan jasa perusahaan ditawarkan melalui platform Gojek, Tokopedia, GoTo Finansial di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia dan juga pasar terbesar di Asia Tenggara, berdasarkan riset independen dari Redshare, sumber laporan industri tanggal bulan Desember 2021. Perusahaan juga telah berekspansi ke Singapura dan Vietnam ya, dan memiliki aspirasi untuk memperluas ekosistem perusahaan ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Ya. Jadi itu dari company background-nya. Sekarang dari direksi dan pemegang sahamnya dan kapan IPO-nya ya. GoTo ini IPO listing date-nya tanggal 11 April 2022 ya, dengan harga IPO di 338 ya. Nah, ini shareholder composition efektifnya tanggal 31 Desember 2023 yang baru update. Dari sini daftarnya yang paling besar bisa dicek ya, lihat. Terbesarnya itu Taobao China Holding Limited di 8,72% ya. Paling besar masyarakat ya di 71,24%. Jumlah lembar sahamnya di 855 miliar lembar. Cukup banyak juga ya. Pengendali ini P ya, PSP atau disebutnya itu pemegang saham pengendalinya PT Saham Anak Bangsa di 2,24%, William Tanuwijaya 1,05% dan 0,01%, Andre Sulistyo 0,56%, Melisa Siska Juminto 0,33%, Kevin Brian Alwi 0,27%, Andre Sulistyo 0,24%, Kevin Brian Alwi 0,20%. Ya, ada Garibaldi Thohir juga ya. Garibaldi Thohir ini direksi dari Adaro Energy, saham batubara. Oke, pemegang sahamnya, jumlah pemegang saham banyak nih, paling banyak, lebih besar dari ini ya, dari BCA. Jumlah pemegang sahamnya 31 Desember terakhir 2023 di 375.000 pemegang sahamnya ya. Ini tadi pemeriksaan oleh komisaris dan direksi. Oke. Komisaris utama Agus Dewi Warto Warjojo, komisaris Marjori Liotao Garibaldi Thohir. Oke. Direktur utama Sugito Waluyo. Oke. Kalau dari komposisi ini sih PSP-nya ya kurang dari 50% ya. Kalau dari struktur shareholder composition, kalau saya pribadi ya, rada kurang menarik nih dari saham Goto ini. Oke, lanjut ke ini ya.
Key statistik, PI-nya minus 8,21, current PI ratio minus 3,63, price to book value 0,88. Oke, minus karena memang dari tahun 2021 sampai 2023 minus ya, tidak ada profitnya, negatif. Revenue 4,5 miliar tahun 2021, 2022 11,3 triliun, 4,5 triliun 2021, kemudian tahun 2022 11 triliun, tahun 2023 14 triliun ya. Oke, kita cek dividen, gak bagi dividen. Debt equity ratio 0,01, current ratio 2,52 bagus, quick ratio 2,51 bagus. Secara solvensi ke hutang bagus ya, aman. ROE masih negatif karena memang belum ada profit. Cash flow operation minus. Lebih enak kita cek lewat finansialnya, coba kita cek finansialnya ya. Cek finansial, kita cek income statement, total pendapatan. Dari total pendapatan dari tahun 2018 naik terus ya, 1,4 triliun, 2022 11 triliun. Oke. Laba bersih minus terus. Tahun 2018 minus 11 triliun. Tahun 2023 minus 39 triliun. Oke, kita cek lewat kuartal. Naik terus dari 2019 per kuartal. Profit per kuartal, cek. Kuartal 3 terakhir di minus di 2 triliun ya, minus di 2 triliun. Kuartal 3 2023, masih minus, belum profit teman-teman ya. Kita cek balance sheet-nya annual per tahun dulu. Secara kas, setelah IPO langsung melonjak ya. Kasnya 31 triliun. Goto ini punya 31 triliun, punya 29 triliun tahun 2022. Oke, aset tidak lancarnya, aset tak berwujud 12 triliun, 10 triliun goodwill nih, intangible asset ya. Intangible asset gede, 93 triliun, 80 triliun. Kalau saya sih lebih suka sektor yang real ya, yang aset lancarnya itu gede gitu dibanding aset tidak lancarnya gitu ya. Karena aset lancar itu mudah dikonversi menjadi cash ya dibanding aset tidak lancar gitu. Baik, totalitas 16 triliun, total ekuitas 122 triliun, aman. Total ekuitas naik terus. Pihak ketiga, oke, lebih besarnya ke pihak ketiga ya. Utang bank jangka panjang 413 miliar kalau utang bank ya. Masih aman lah utang bank segitu. Oke, lanjut ke cash flow. Aktivitas operasi dari arus kas dari aktivitas operasi minus terus ya, masih boncos. Kurang menarik dari segi profit, income statement negatif, dari arus kas negatif ya, masih kurang menarik menurut saya. Oke, representasi dari pendanaan naik terus. Aktivitas pendanaannya ini dari investor ya kayaknya ya. Oke, gitu aja dari finansial. Sekarang dari valuasi ya. Valuasi turun terus ya dari semenjak IPO.
dari semenjak IPO valuasi price to book value-nya 22, turun sekarang di 0,88 price to book value-nya, turun terus ya, wajar ya. Karena profit arus kasnya juga minus, gimana mau diapresiasi market gitu ya. Itu dari valuasi turun terus ya, wajar turun terus ya. Dari sini nih, dari April ya, bulan April 2022. Ini sejarah chart turun terus semenjak IPO bulan April 2022. Oke, lanjut ke prospek ya, prospek. Oke. Prospek TikTok tembus saham Tokopedia dari Goto seharga 345.246 per lembar. TikTok diketahui mengambil sebanyak 38,19 juta saham baru Tokopedia dari Goto dengan nilai transaksi 13,188 triliun atau setara 345.246 per lembar. Oke. Ya, karena kan kemarin ada peraturan ya bahwa Tokopedia itu dia nggak boleh ada jual beli lagi ya, e-commerce gitu. Jadi Tokopedia merger ya dengan Goto ini Tokopedia ya. Emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Goto menjelaskan perihal pengambil alihan 75,01% saham Tokopedia oleh TikTok. TikTok diketahui mengambil sejumlah 38,19 juta saham Tokopedia. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Goto menjelaskan Tokopedia telah setuju untuk menerbitkan saham baru dan TikTok atau anak usaha yang ditunjuk setuju untuk mengambil bagian atau sejumlah 38,19 juta saham baru Tokopedia atau mewakili 75,1% dari seluruh modal ditempatkan dan stok penuh Tokopedia. Dalam transaksi pengambil alihan saham ini, Tokopedia harus membayar sebesar 840 juta US dollar atau setara 13,188 triliun kepada Tokopedia untuk dapat mengambil bagian atas saham baru tersebut. Mungkin ini TikTok kali, TikTok harus membayarkan atas saran kepada Tokopedia nih. Bisnis.com-nya ada kesalahan tipe nih. Apabila ini transaksi dibagi dengan jumlah saham baru yang diambil oleh TikTok, maka TikTok membayar saham Tokopedia dengan harga 345.246 per saham. Ya, 345.000 per sahamnya. Kita lihat aja apakah dengan diambil sahamnya oleh TikTok bakal menjadi positif. Kita cek juga ya, kita pantau aja. Tapi kalau saat ini sih belum menarik ya kalau saya. Kita cek nih, lihat PSP, pemegang saham pengendalinya. Rencana penjualan saham jangka waktu menengah nih oleh Andre Sulistyo menjual 998 juta 196 ya. Jadi si Andre ini kan dari direksinya toko ini ya, Gojek ya, menjual 998 juta lembar saham syariah perseroan atas atau sekitar 10% dari total kepemilikan. Oke, William Tanuwijaya juga menjual sekitar 15% dari total kepemilikan. Mengumumkan penjualan 322,20 juta saham dengan rata-rata 78 harga saham selama periode 9 sampai 13 Oktober 2023 dengan total perolehan 26,21 miliar. William masih memiliki saham sebanyak 20,65 miliar terdiri atas seri A. 8 miliar dari saham seri B, 12,8 miliar. Kevin Alwi sudah tidak menjadi karyawan, pejabat, direktur, ataupun komisaris perseroan dan sudah menjual sahamnya untuk diversifikasi dan menyeimbangkan kembali portfolio pribadinya. Memiliki 3,27 miliar saham di Goto dan berencana terus menjual saham syariah miliknya di perseroan. Ini para founder pada jualan semua ya. Terus Melia Siska Juminto, nah ini Tokopedia juga nih.
Selaku Presiden Tokopedia tidak berencana menjual saham miliknya di perseroan. Oke, misalnya doang yang masih stay hold ya. Upaya pembelian saham, nah ini PT Qualio kan tadi direktur baru ya, memborong saham Goto tapi tidak berdampak signifikan pada pergerakan sahamnya. Saham dibeli pada harga rata-rata 67,5 per saham. Total pembelian saham serial sebanyak 211.070.000 lembar saham. Oh, kalau kayak gini ya para foundernya aja jualan berarti rada-rada kurang yakin ya. Nah, kalau mereka hold sahamnya juga kan nggak bagi dividen, gimana mau bagi dividen? Orang arus kas operasional masih minus ya, kemudian net profit juga masih minus ya. Kalau saya juga kalau sebagai founder juga mendingan jual ya kan, nunggu juga nggak dapat dividen. Kalau mungkin ada prospek ke depan nih, mungkin 3 tahun 5 tahun lagi ya pasti hold lah. Ini juga jualan berarti kalau kita posisikan sebagai berarti kita meragukan ya apakah ada prospek ke depannya. Nah, sekarang ada harapan baru dari TikTok, diambil alih sahamnya nih. TikTok diambil Tokopedia diambil alih oleh TikTok. Kita cek aja, kita pantau. Jadi gimana prospek ke depannya ya? Menurut saya sih pantau aja dulu untuk kita para retail, jangan dulu masuk. Kita pantau aja, setelah nanti ada net profit dan arus kasnya mulai positif. Nah, dari situ kita mulai bisa masuklah nyicil. Ya, ini tips sendal istilahnya gitu. Ya. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan dari saya. Silahkan komen ya, subscribe dan like. Bila teman-teman ada saran dan masukan silahkan komen. Kalau ada mau saham yang kita diskusikan atau kita bedah silahkan komen aja di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.